Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Wilis pada mata kuliah kewirausahaan. Ya, pada pertemuan di video kali ini ya, kita akan belajar tentang jenis-jenis dari kewirausahaan. Ya, menurut Insinyur Ciputra, ini tertulis di dalam surat kabar ya, Kompas tanggal 31 bulan 8 tahun 2009, beliau mengatakan bahwa generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang, jangan hanya berpikir menjadi seorang pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan ya, apalagi pegawai negeri. Menjadi wirausaha perlu dipikirkan sebagai pilihan. Dan untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia butuh sekitar 4 juta wirausaha terutama yang inovatif. Sehingga di Indonesia baru tercatat ada 400.000 atau 0,18%, sebaiknya 2% dari populasi. Ya. Ini pada tahun itu masih sekitar 2% dari jumlah populasi. Jadi masih sangat dibutuhkan untuk wirausaha, apalagi wirausaha muda. Nah, faktanya mereka lebih cenderung, orang tua ini lebih cenderung mendorong anak-anaknya untuk mencari pekerjaan atau menjadi seorang karyawan setelah dia lulus dari perguruan tinggi. Ya, orang tua merasa lebih bangga, bahkan lebih terbebas apabila anaknya setelah selesai kuliah mampu menjadi seorang pegawai kantoran, pakai baju yang rapi, celananya rapi, gitu ya, berdasi. Jadi sepertinya terlihat necis dan bergaya gitu ya. Jadi orang tua lebih bahagia ketika melihat anaknya bekerja pada satu perusahaan yang besar. Dan di sini menjadi salah satu faktor lain adalah tidak ada atau sulitnya memiliki modal untuk berwirausaha, karena merasa tidak memiliki modal sehingga susah untuk melanjutkan menjadi seorang wirausahawan. Oke, sebelum kita lanjutkan, silahkan kalian memilih dulu. Ya, setelah nanti selesai kuliah dari D3 Keperawatan ini, ingin menjadi apa? Ingin menjadi orang yang memiliki gaji atau menjadi seorang karyawan, ya, atau ingin menjadi seorang pemberi gaji, memiliki usaha, atau ingin keduanya, menjadi karyawan iya, ya, tetapi juga memiliki usaha sehingga bisa memberikan gaji kepada orang lain. Ya, silahkan kalian tuliskan di forum diskusi yang sudah saya buatkan ya, di sana kalian diskusi. Tidak perlu membuat diskusi baru ya, tidak perlu membuat new diskusi, tapi langsung kalian tulis saja di situ. Replay aja langsung di situ. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, menurut Insinyur Ciputra, ada 3 jenis wirausaha. Yang pertama adalah necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Jadi bukan dari dasarnya mereka punya basic kewirausahaan, tetapi karena adanya kebutuhan hidup, sehingga dan dia tidak memiliki pekerjaan misalnya, sehingga dia harus mau nggak mau menjadi seorang wirausaha. Bukan menjadi seorang pedagang atau sales atau apa segala macam. Ya. Yang kedua, replikatif entrepreneur. Ini yang cenderung meniru-niru bisnis ya, yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Nah, ini beberapa waktu yang lalu kita banyak sekali muncul bisnis-bisnis baru ya, yang ada franchise-nya sehingga orang berlomba-lomba untuk apa? Ikut usaha menjalankan bisnisnya. Misalkan belum lama ada bisnis seblak ya, seblak itu berjamur di mana aja, banyak, ada seblak setan, ada seblak ini itu dan segala macam. Akhirnya semua orang banyak yang berfranchise ya, tetapi tidak lama banyak juga yang koles, artinya tidak berlanjut berjualan karena mungkin saja pelanggannya kurang ya, atau model tidak kembali atau apapun itu ya. Atau juga sekarang banyak model franchise Thai tea ya, teh dari Thailand itu sampai sekarang masih banyak. Ada free meal, ada apa Thai Thai atau apa dan segala macam ya.
ini merupakan replikatif entrepreneur. Bisa juga menjadi seorang yang sukses kalau usaha itu tekun dilaksanakan. Tidak masalah menjadi seorang replikatif entrepreneur, tetapi harus tekun, harus konsisten, dan terus dijalankan gitu ya. Kalau misalkan baru sebentar sudah merasa bosan terus ganti lagi ini bukan menjadi seorang yang entrepreneur sukses gitu ya. Nah, yang ketiga adalah inovatif entrepreneur. Ini wirausaha yang inovatif, yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya. Jadi memang memiliki pemikiran sendiri, ya, inovatif. Mungkin melihat bisnis orang lain, tetapi dia terus saya nggak mau sama plek jiplek seperti usahanya orang lain. Saya harus ada pembaharuan, harus ada inovatifnya, gitu ya. Jadi berpikir dan melihat peluang apa yang belum pernah ada misalkan dan segala macam. Nah, selain 3 tadi, ada juga beberapa jenis wirausaha. Yang pertama adalah part-time entrepreneur atau wirausaha yang kerjanya setengah waktu dalam melakukan usaha ya, setengah waktu saja atau biasa disebut dengan sampingan ya. Kegiatan usahanya bersifat sampingan tadi, misalkan sehari kerja di kantor, pulang dari kantor buka usaha online shop misalkan, atau juga buka usaha sosis bakar dan segala macam. Ini adalah paruh waktu kerja sampingan gitu ya. Tapi jangan salah, ketika diawali, kadang-kadang ada yang awalnya sebagai usaha yang sifatnya sampingan, tetapi lama-kelamaan dia menjadi yang utama, juga ada yang seperti itu. Lalu yang kedua ada jenis udah home base new venture, ya, ventures, atau usaha yang dirintis dari rumah atau dari tempat tinggal. Jadi membuka usaha sendiri dari rumah. Bisa mungkin membuka warung-warung kecil atau membuka tempat makan kecil ya, atau online shop yang bisa dikerjakan dari rumah. Oke. Ya, sehingga tidak perlu keluar, tidak perlu mencari tempat untuk disewa atau mungkin membuat tempat usaha sendiri di luar dari rumah, tapi bisa dikerjakan di rumah. Lalu yang ketiga ada usaha family owned business, ya, family owned business, usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh beberapa anggota keluarga secara turun-temurun. Jadi mungkin awalnya adalah miliknya orang tua, ya, terus dikerjakan oleh anaknya, dikerjakan lagi oleh anak keduanya, dan seterusnya sampai nanti cucunya melanjutkan dan seterusnya. Ya. Contohnya siapa? Tidak usah jauh-jauh. Kampus kita ya, kampus kita sendiri. Awalnya yang merintis adalah bukan Pak Yadi, bukan Bu Dewi, tetapi siapa? Pak Syiar. Ya, beliau adalah yang mendirikan usaha ini, tetapi karena beliau juga sudah semakin tua usianya, sehingga dikerjakan atau dijalankan oleh anaknya. Ya, Pak Yadi, Bu Dewi, ya Pak Iis, Bu Tia, dan seterusnya. Semuanya berada dalam usaha yang sama di family owned business ini. Lalu yang keempat adalah co-preneurs, ya, atau usaha yang dilakukan oleh dua orang wirausaha yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalankan usahanya bersama-sama. Bisa dua orang ini adalah keluarga, misalkan kakak adik bikin usaha bersama, atau dua orang sahabat, atau dua orang siapalah, artinya lebih dari satu orang kepemilikan. Ya, kepemilikan. Nah, ini ketika bekerja pada lebih dari satu orang harus benar-benar dipertimbangkan karena berkaitan dengan manajemennya. Nanti manajemennya berkaitan dengan apa? Gajinya, penghasilannya, pendapatannya, dan segala macam. Dan juga hak dan kewajibannya ya. Misalkan haknya ngapain? Sama-sama jadi owner, berarti tugasnya owner satu apa? Tugasnya owner dua apa? Ya, nah, ini harus manajerialnya harus baik. Gitu. Jangan sampai jomplang, artinya menguntungkan salah satu pihak, tapi keduanya juga harus diuntungkan. Nah, wirausaha selain tadi ada beberapa tipe, di sini wirausaha juga sebagai memiliki peran, ya.
memiliki peran yang pertama adalah peran sebagai penemu atau menciptakan. Nah, biasanya ketika penemu ini dia akan menciptakan produk-produk baru, teknologi baru, ide baru, dan juga organisasi usaha baru. Jadi tidak meniru orang lain, tidak menduplikasi punyanya orang lain, tetapi dia memiliki usaha sendiri, ya. Ada kreativitas dan inovatifnya sendiri, sehingga tidak dianggap jiplak punyanya orang, dan dia akan membentuk atau memproduksi produk baru yang belum pernah ada di pasaran, atau mungkin teknologi baru, atau mungkin ide-ide yang baru, ya, sehingga muncullah organisasi usaha yang baru. Itu yang pertama sebagai penemu. Lalu yang kedua sebagai perencana. Wirausaha sebagai perencana berperan dalam merancang perusahaan, ya, strategi perusahaan, ide dalam perusahaan, organisasi perusahaan. Nah, ini dia bekerja sama dengan orang lain. Ya, bekerja sama dengan orang lain, tidak berdiri sendiri. Kalau misalkan kita menjadi seorang pedagang, mungkin kadang-kadang lebih ke arah selain tadi penemu, juga menjadi seorang perencana. Tetapi kalau di sini sebagai perencana, dia lebih ke arah memberikan ide-ide cemerlangnya kepada orang lain, jadi dijual kepada orang lain. Misalkan kalian bisa membuat sistem komputer untuk kasir. Nah, ini kalian bikin, lalu dijual kepada siapa? Kepada orang-orang yang membutuhkan, misalkan toko-toko, ya, toko-toko yang baru berkembang, atau segala macamnya. Atau kalian membuat gambar, menjadi seorang arsitek, membuat gambar, desainer misalkan, ya. Nah, desainer ini dijual. Ini juga menjadi seorang wirausaha sebagai perencana. Gitu ya. Jadi kalau tadi memunculkan produk baru, ini juga sama, tetapi dengan strategi yang berbeda. Lalu apa fungsi dari wirausaha? Ada 3. Yang pertama adalah pemimpin industri, ya, yang mulai sebagai teknisi atau tukang dalam suatu bidang keahlian. Kemudian berhasil menemukan sesuatu yang baru. Nah, biasanya dia akan memiliki daya cipta sendiri karena sudah bekerja lama, sudah melihat cara kerjanya, sudah melihat peluangnya dan segala macam, ya, sehingga dia bisa membuat usahanya sendiri dan akan menjadi seorang pemimpin industri. Fungsi yang kedua sebagai usahawan. Di sini adalah orang yang menganalisa berbagai kebutuhan masyarakat, merangsang kebutuhan untuk mendapatkan langganan baru. Jadi di sini usahawan, ya. Dia berusaha untuk apa sih kebutuhan masyarakat ini? Apalagi saat ini, ya, sedang maraknya corona, berarti para usahawan harus bisa menilai di sini apa sih kebutuhan masyarakat. Masyarakat dihimbau untuk tetap berada di dalam rumah, tapi pada usaha-usaha kecil kan tidak bisa terus berada di rumah, ya. Apa usahanya? Oh, mungkin kita memberikan memberikan layanan belanja dari rumah, misalkan, ya. Jadi order by order nanti diantarkan oleh pihak toko untuk diantarkan langsung ke rumahnya. Jadi seperti order online gitu, ya. Nah, mungkin melihat saat ini kan fenomenanya seperti itu, tidak boleh keluar rumah gitu, ya, untuk meminimalisir adanya penularan virus corona, ya. Lalu yang ketiga menjadi pemimpin keuangan. Orang yang sejak muda menekuni keuangan, mengumpulkan uang dan juga menggabungkan sumber-sumber keuangan. Jadi bisa dari mana saja sumber keuangan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, pasar bebas dalam persaingan global diperlukan barang dan jasa yang unggul serta berdaya saing yang tinggi, ya. Sehingga di sini ditentukan oleh apa? Tingkat efisiensi yang tinggi dari barang dan juga jasanya. Ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang profesional dan terampil, ya. Juga ditentukan oleh sistem pendidikan kewirausahaan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan dari masyarakat. Sehingga akan membentuk kepribadian yang kreatif dan inovatif untuk menghasilkan barang dan jasa baru yang berbeda, ya, yang memiliki nilai tambah serta berdaya saing. Artinya berdaya saing bukan hanya di dalam wilayah sendiri, tetapi juga bisa mungkin saja sampai diekspor ke luar negeri atau
lain hal. Nah, lalu bagaimana cara kita memasuki dunia usaha? Yang pertama bisa dengan cara merintis usaha baru. Ya, merintis usaha baru ini bisa mengetahui dan mendirikan usaha baru menggunakan modal, ide, organisasi, dan merancang manajemen sendiri. 3 bentuk usaha baru, perusahaan milik sendiri, bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang, ya. Yang kedua, persekutuan atau partnership, bisa kerjasama antara 2 orang atau lebih. Lalu yang ketiga adalah perusahaan berbadan hukum atau corporation, perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal berupa saham. Nah, yang kedua adalah memberi perusahaan orang lain atau buying. Dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama goodwill dan juga organisasi usaha yang ada. Lalu yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising, ya, kerjasama antara wirausaha dengan perusahaan besar atau franchiser dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Lalu apa saja dukungan kerjasamanya? Yang pertama adalah pemilihan tempat, rencana bangunan harus direncanakan, pola arus kerja, pemilihan karyawan, pembukuan, penetapan standar promosi, pengendalian kualitas, riset, dan sumber-sumber permodalan ini harus dipahami dulu, ya. Dukungan kerjasama ini harus terpenuhi, ya, sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Dan yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru adalah apa? Bidang usaha dan jenis usaha yang dimasukin harus jelas, harus paham, harus dimengerti, ya. Bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih, ini juga kalian akan mengambil jenis usaha yang mana. Tempat usaha yang akan dipilih, organisasi usaha yang akan digunakan, jaminan usaha yang mungkin diperoleh, dan lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Ini harus sangat diperhatikan. Bentuk usaha atau kepemilikan yang akan dipilih, misalkan perusahaan perorangan atau persekutuan, tadi sudah dijelaskan ya, perorangan didirikan sendiri, biaya operasi mungkin lebih rendah, bebas dalam pengelolaan karena milik sendiri. Tetapi kalau misalnya persekutuan didirikan oleh 2 orang atau lebih, menjadi milik bersama, kalian secara individu tidak bisa sewenang-wenang, ya, harus ketika ada sesuatu harus didiskusikan bersama, harus diambil keputusan bersama. Lalu perseroan, perusahaan yang anggotanya terdiri atas para pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas pada utang-utang perusahaan. Ya, disebut apa? Sebesar modal di store, gitu ya. Lalu yang keempat, firma, persekutuan yang menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Bila untung, keuntungan dibagi bersama, bila rugi ya ditanggung bersama. Nah, karena kita berada pada dunia kesehatan, seharusnya ada kewirausahaan yang dalam konteks keperawatan atau kesehatan. Nah, kira-kira apa saja jenis-jenis usaha ini? Yang pertama adalah wirausaha mandiri keperawatan. Nah, cirinya adalah perawat sebagai subjek sentral. Di sini subjek sentralnya adalah kalian dalam kegiatan usaha ini. Perawat tidak terlalu banyak melibatkan profesi lain, ya, memiliki dasar hukum yang jelas, mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah balai keperawatan. Bunyinya saja sudah keperawatan, artinya tidak menarik atau menggait gitu ya profesi lain, ya hanya perawat saja. Baik itu mandiri di rumah sendiri misalkan atau bareng-bareng dengan perawat-perawat lainnya. Family nurse, nurse keluarga. Jadi kita kan harusnya memiliki keluarga binaan, ya. Nah, kita harusnya bisa, mungkin ada orang yang meminta kita untuk menjadi perawat
keluarganya, sehingga ketika ada apa-apa kita bisa dipanggil. Atau First Aid Training Center, jadi mengadakan training center, klinik pendampingan dini tumbuh kembang balita. Jadi ini yang bisa dikerjakan secara mandiri. Kolaboratif keperawatan. Di sini masih dalam konteksnya keperawatan. Sentralnya adalah perawat, ya, biasanya melibatkan profesi lain secara proporsional dalam kegiatan usahanya, memiliki dasar hukum yang jelas, dan mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan. Profesi lain bisa mungkin dengan ahli gizi, atau dengan bidan, atau dengan dokter, dan lain sebagainya. Contohnya adalah apa? Home care. Ya. Home care atau mengelola toko obat. Kalau misalnya home care, mungkin kita bisa bekerja sama dengan dokter, ya. Atau misalkan mengelola toko obat, membuat apotek, berarti kita harus kerjasamanya dengan apoteker, ya, farmasi. Mendirikan post sampling laboratorium, berarti kita bekerja sama dengan analis kesehatan. Mendirikan rumah bersalin, bekerja sama dengan seorang bidan, gitu ya. Jadi ada beberapa profesi lain yang bergabung bersama dengan kita. Lalu ada wirausaha delegatif kolaborasi. Nah, di sini perawat tidak selalu menjadi seorang subjek sentralnya, dan perawat memiliki ketergantungan terhadap profesi lain. Memiliki dasar hukum yang jelas, mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi secara utuh. Contohnya adalah balai pengobatan. Nah, ketika kita berbicara balai pengobatan, klinik 24 jam, apotek, laboratorium swasta, ini kita tidak bisa bekerja sendiri, ya. Tetapi kita harus bekerja sama dengan banyak pihak. Balai pengobatan mungkin ada dokter, ada perawat, ada farmasi, ada lain sebagainya. Kita tidak berwenang secara sewenang-wenang gitu ya untuk mengambil keputusan sendiri, tidak bisa, karena harus berdiskusi bersama, dan ini ada manajemennya sendiri biasanya seperti itu. Nah, wirausaha terapi modalitas. Perawat tidak selalu sebagai subjek sentral. Perawat memiliki ketergantungan terhadap profesi lain, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengacu pada peraturan. Contohnya apa? Mendirikan klinik perawatan herbal, akupressure, akupuntur, dan lain sebagainya. Mengelola perawatan kecantikan khusus. Nah, ini juga kan kita bekerja sama dengan orang lain, ya. Perawatan herbal atau akupressure, akupuntur. Ini kita menggait orang lain yang ahli dalam akupressure, akupuntur, dan lain sebagainya. Mengelola perawatan kecantikan khusus, kita juga mengajak orang lain. Kita berikan pelatihan khusus ya untuk menjadi seorang terapis. Misalkan contohnya apa sih? Kalian tahu ada Natasha, ada LBC, ada Larissa, dan lain sebagainya, ya. Yang merawat kita di sana kan bukan seorang perawat, ya, tetapi apa? Orang-orang yang memang dilatih untuk bisa melakukan perawatan pada klien, tetapi bisa juga didirikan oleh seorang perawat. Tetapi juga di dalamnya ada dokter, ya, yang menjadi seorang konsultan. Nah, ini terapi modalitas seperti itu. Nah, wirausaha informasi teknologi keperawatan. Di sini perawat sebagai subjek sentral bisa, ya, perawat memiliki ketergantungan terhadap profesi lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, memiliki dasar hukum yang jelas atau mengacu pada peraturan. Contohnya adalah mengembangkan website keperawatan. Kalian punya website sendiri, atau mungkin punya blog, punya YouTube sendiri, memberikan informasi-informasi kesehatan yang masih lingkupnya masih dalam keperawatan, sehingga kalian memiliki hak dan wewenang menyampaikan informasi tersebut. Mengembangkan telenursing konsultasi, media informasi keperawatan, ya, mengelola media informasi keperawatan, baik itu koran atau buletin-buletin atau yang lainnya. Nah, wirausaha entrepreneurship keperawatan. Di sini perawat sebagai subjek sentral, tetapi menjadi lebih fleksibel, ya.
Perawat dapat memiliki ketergantungan terhadap profesi lain secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha, tetapi lebih dominan dalam semua kegiatan. Ya. Memiliki dasar hukum dan mengacu pada peraturan. Contohnya adalah mendirikan Leadership Center of Nursing atau menjadi event organizer terbuka kegiatan keperawatan. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan wirausaha ini? Ya, mungkin itu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Semoga Anda menjadi perawat yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.